Ya Allah, ya Tuhanku, inikah nasibku, inikah akhir perjuanganku. Dalam bulan puasa aku diserahkan ke tangan kafir. Dia menurunkan tangan kanannya. Ia mengambil rencong di pinggangnya dan hendak ditusukkan ke jantungnya. Jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Jedar, cerita anak dalam jaringan. Halo sahabat literasi, masih ingat bukan episode yang lalu kita bercerita pahlawan wanita dari Aceh, yaitu Cut Nyak Din, Bunda Erna. Iya, ada apa? Bunda, episode yang lalu Bunda kan bercerita Ya. saat Teuku Umar menyerang Belanda di Benteng Maulabo. Teuku Umar kan tertembak, Bunda. Kemudian bagaimana nasib Teuku Umar dan pasukannya? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Sahabat literasi, setelah tertembak, pasukan Teuku Umar mundur. Kemudian jenazah Teuku Umar dipikul oleh rekan-rekannya melalui jalan hutan ke kampung Muku yang jauh terletak di Ulu dan dimakamkan di halaman sebuah surau di Muku. Surau itu apa sih, Bunda? Musola. Oh, nggih, musola. Lalu apakah Cut Nyak Din tidak diberitahu, Bunda, kalau Teuku Umar sudah meninggal? Ya, sore itu Cut Nyak Din sedang duduk terpekur sambil berdoa untuk keselamatan umat. Cut Nyak Din terkejut saat seseorang masuk dan mengabarkan jika Panglaut dan rombongannya menunggu. Din segera menghambur keluar. Dia merasa heran karena Umar tidak ada dalam rombongan itu. Panglaut dan pasukannya diam, tak sanggup berkata-kata. Kerongkongannya bagai tersumbat. Akhirnya Panglaut pun berkata, "Sabarkan dan tabahkan hatimu, Din. Umar telah syahid sebagai pahlawan tanah air. Janganlah tuanku merasa bimbang. Jenazah Teuku Umar telah kami bawa ke tempat yang jauh. Tak ada seorang kaki pun yang dapat mengganggunya." Mendengar penuturan Panglaut, hati Cut Nyak Din sangat sedih. Kasihan sekali ya, Bunda. Apakah Cut Nyak Din tetap bertahan, Bunda, atau ikut dengan rombongan Panglaut? Mendengar cerita Panglaut, tiba-tiba seperti ada satu kekuatan yang mendorong Cut Nyak Din. Dengan tiba-tiba ia memegang tangan Panglaut dan berkata dengan nada agak memerintah, "Panglaut, aku tahu engkau dan Umar bagaikan kulit dengan dagingnya. Persahabatanmu dengan suamiku sudah terjalin sejak dulu. Kompeni sekarang pasti mencari-cari kita. Mari kita pergi sampai ke rimba-rimba di Mudik Muku. Di kuburan Umar itulah kita berjuang. Selama aku masih hidup dan memiliki kekuatan, perang gerilya ini akan kita teruskan. Kita semua masih hidup.
Mari kita lanjutkan perjuangan untuk agama, untuk kemerdekaan bangsa kita, untuk Aceh. Allahu Akbar. Luar biasa ya Bunda semangat Cut Nyak-Dien. Kemudian bagaimana kisah perjuangannya Bunda? Cut Nyak-Dien bergerilya melawan Belanda dari tempat persembunyiannya, yaitu di kuburan Umar. Ia memimpin perang Sabil dengan semangat yang meluap-luap. Cita-citanya hanya satu, mengusir Kompeni dari tanah Aceh. Semua harta bendanya habis dia korbankan untuk membiayai perang. Namun sayang sahabat literasi, teman-teman pemimpin perjuangan Sabilullah yang lain seperti Sultan Daud, Panglima Polim, semangatnya mulai meredup, bahkan bisa dikatakan padam. Loh, kok meredup Bunda? Bahkan padam? Bagaimana Bunda ceritanya? Itu semua karena Jenderal Van Herk, Jenderal Belanda itu terus-menerus menghancurkan dan membasmi orang Aceh. Kaum perempuan dan anak-anak ditangkapnya, dijadikan tawanan untuk memaksa suami atau ayahnya menyerah. Maka banyak pejuang yang tidak tahan dan akhirnya menyerah. Aduh, kejam dan licik sekali Van Herk itu ya Bunda. Tetapi apakah Cut Nyak-Dien juga tunduk Bunda? Sahabat literasi, tidak semua pejuang tunduk. Masih ada Imam Longabata, Teuku Baik, dan Cut Nyak-Dien yang masih bergerilya di tengah hutan. Di tengah hutan? Bagaimana caranya Bunda? Namanya juga gerilya. Menyerangnya secara tiba-tiba. Setelah itu menghilang lagi. Bunda Ika, bila ada patroli Belanda sampai ke rimba atau ke gunung-gunung, Din dan pasukannya dapat mengalahkan tanpa diketahui siapa yang menyerang dan dari mana datangnya musuh itu. Luar biasa ya Bunda. Pasti Cut Nyak-Dien dan pasukannya dicurigai oleh Belanda Bunda. Tidak Bunda Ika, Cut Nyak-Dien sudah tidak disebut-sebut lagi. Hartanya sudah habis, masyarakat telah melupakannya. Kemudian bagaimana kehidupannya di tengah hutan Bunda? Sahabat literasi, kehidupan Cut Nyak-Dien di dalam hutan sangat sengsara dan kondisinya semakin lemah karena di dalam hutan itu kesulitan mencari makanan. Selain itu, karena penyakit encok telah melemahkan tubuhnya dan ditambah mata Cut Nyak-Dien yang buta. Nah, dalam keadaan seperti itulah Panglaut menanyakan dengan sangat hati-hati, apa sebaiknya menyerah? Mengingat banyak pejuang yang sudah bosan atau jenuh dengan perang yang panjang dan tiada akhir. Lalu apa jawaban Cut Nyak-Dien Bunda? Ini saya berakting ya. Monggo Bunda. Apa? Takut kepada kafir? Najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan perbuatan yang sehina itu pada diriku. Cut Nyak-Dien pantang menyerah ya Bunda. Apakah yang dilakukan Panglaut Bunda setelah Cut Nyak-Dien tidak mau menyerah? Ya, Panglaut gagal memujuk. Tetapi pada suatu hari, yaitu tepatnya senja hari pada 16 Oktober 1905, datanglah seorang bangsa Aceh dengan pakaian compang-camping ke rumah Letnan Jenderal Belanda yang bernama Van Toren. Orang itu membawa kabar bahwa Panglaut sangat ingin berunding
tentang suatu rahasia. Mula-mula orang Belanda atau Van Turren itu takut itu hanya sebuah jebakan. Tetapi utusan itu berhasil meyakinkannya sehingga dia setuju untuk bertemu dengan Panglao. Nah, setelah bertemu, Panglao pun menceritakan kesengsaraan dan kesehatan Cut Nyak Dien yang semakin memburuk. Dan Panglao meminta tolong kepada Van Turren untuk melepaskan Cut Nyak Dien dari penderitaannya. Mereka pun berunding cara terbaik untuk melepaskan Cut Nyak Dien tanpa ada kecurigaan. Ya Allah Bunda, jadi Cut Nyak Dien itu mau diserahkan kepada Belanda. Lalu apa isi perundingan antara Panglao dengan Van Turren itu Bunda? Pertanyaan yang luar biasa. Sahabat literasi, isi perundingan antara Panglao dan Van Turren antara lain: 1. Cut Nyak Dien harus ditangkap dengan sopan. 2. Tidak boleh ada kekerasan. 3. Harus diperlakukan sebagai orang yang berderajat. Dan yang keempat, Cut Nyak Dien harus diperbolehkan tinggal di lapisan sampai akhir hayatnya. Lalu Bunda, bagaimana proses penangkapan Cut Nyak Dien Bunda? Apakah Belanda juga menepati isi perundingannya? Bunda Ika dan sahabat literasi, pada 6 November 1905, sepasukan patroli Belanda berangkat menangkap Cut Nyak Dien dengan penunjuk jalan Panglao. Sesampainya di sana, tanpa sengaja, senjata salah seorang serdadu Belanda itu meletus. Pasukan Dien yang sedang mengelilingi api unggun terkejut dan langsung berdiri serta memegang kelewang yang terhunus. Dari dalam danau atau gubuk itu, tampak lelaki berbadan besar dan kuat memanggul perempuan tua di punggungnya. Ia berlari dengan cepat dan menghilang dalam hutan belantara. Mengetahui itu, pasukan Belanda langsung mengejarnya. Dalam waktu kurang lebih setengah jam, Cut Nyak Dien dapat ditangkap. Nah, sahabat literasi dan Bunda Ika, apa yang dikatakan Cut Nyak Dien? Apa Bunda? Boleh saya actingkan? Iya Bunda. Ya Allah, ya Tuhanku, inikah nasibku? Inikah akhir perjuanganku? Dalam bulan puasa aku diserahkan ke tangan kafir. Dien lalu menurunkan tangan kanannya. Ia mengambil rencong di pinggangnya dan hendak ditusukkan ke jantungnya. Ya Allah Bunda, saya merinding mendengarnya. Lalu apa Bunda yang terjadi dengan Cut Nyak Dien Bunda? Mengetahui itu, Van Turren segera merebut senjata dari Cut Nyak Dien. Lalu Cut Nyak Dien pun berkata, "Jangan kau sentuh kulitku, kafir. Jangan kau pegang aku, najis." Melihat itu, Panglao menghampiri dan berkata dengan lembut, "Jangan takut Tuan, tak seorang pun akan berani berbuat jahat pada Tuan. Mereka akan memperlakukan tuanku dengan sopan." Panglao pun berusaha mendekat dan meraba tangan Cut Nyak Dien. "Hei, jangan kau sekali-kali menyentuh kulitku. Tidak kusangka sama sekali. Ternyata kau pengkhianat, Panglao. Tega-teganya kau."
Ya Allah Bunda, ternyata Pak Laut yang menyerahkan Cut Nyadin ke Belanda. Dengan ditangkapnya Cut Nyadin, apakah para pembesar dan ulama Aceh mengetahui Bunda? Sahabat literasi, berita tertangkapnya Cut Nyadin segera tersebar. Para kepala dan ulama segera datang ke pos penjagaan Belanda dan meminta izin untuk menemuinya. Mereka semua kaget dan tidak percaya bahwa Sri Kandi Aceh yang terkenal cantik dan molek itu sekarang menjadi perempuan tua yang kurus dan keriput. Para tamu itu menyebutkan nama satu persatu, dan mendengar itu Cut Nyadin tiba-tiba segera mengangkat kepala dan duduk lurus mendengarkan omongan para tamu. Yang sebagian tamu itu telah tunduk dan menyerah kepada Belanda. Melihat sikap Cut Nyadin seperti itu, para tamu itu sadar bahwa itu adalah betul-betul Cut Nyadin, pejuang Aceh yang pantang tunduk, Sri Kandi Aceh yang menggemparkan dan ditakuti oleh Belanda. Kemudian Bunda, ada salah satu di antara mereka yang berkata, "Kami menantikan pulangnya tuanku Cut Nyadin, sebab Jenderal KP yang kejam itu sudah meninggalkan Aceh." Sebentar Bunda, berarti para tamu itu mau mengajak Cut Nyadin untuk berperang lagi begitu Bunda? Entahlah, tapi Bunda Ika dan sahabat literasi, omongan orang itu sampai juga ke telinga Jenderal Van Dalen. Dia memutuskan untuk membuang Cut Nyadin keluar Pulau Sumatera. Ia tidak mengindahkan anjuran-anjuran orang lain, termasuk Van Turen yang terikat janji dengan Panglao. Van Dalen benar-benar khawatir kalau api perang Sabil bergejolak kembali jika Cut Nyadin dibiarkan hidup di tengah-tengah rakyatnya. Ya ampun Bunda, Cut Nyadin yang renta, buta, dan sulit berjalan itu mau dibuang kemana Bunda? Dibuang ke Pulau Jawa. Bunda, Cut Nyadin dibuang ke Jawa. Lalu bagaimana kehidupannya dan di mana tepatnya di Jawa itu Bunda? Sip, pertanyaannya bagus sekali. Cut Nyadin dibuang ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Sumedang, Jawa Barat sampai akhir hayatnya. Wah, perjuangan Cut Nyadin melawan Belanda sangat lama dan panjang ya Bunda? Iya, Sampai-sampai beliau merelakan harta bendanya untuk biaya perang. benar sekali. Sahabat literasi, itulah perjuangan Cut Nyadin. Marilah kita teladani semangat pantang menyerah dalam setiap perjuangan mencapai cita-cita. Sebagai pelajar, sahabat literasi harus semangat meraih cita-cita. Jangan mudah pantang menyerah. Mantap. Pagi-pagi membeli pupusan. Cakep. Pupusan bambu mahal harganya. Kalau ingin tambah wawasan, perpustakaan adalah tempatnya. Terima kasih Bunda Erna Sama-sama. telah bercerita Cut Nyadin pada episode Jedar kali ini. Sampai jumpa sahabat literasi. Sampai bertemu di Jedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.